Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus yang ditulis oleh George R. Knight. Dalam buku ini George R. Knight ingin mengajak kepada kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sebuah cerita yang sering kita dengar dan lalu begitu saja. Tapi biarlah kehidupan Yesus menjadi inspirasi bagi masing-masing kita sehingga kita dapat hidup sebagaimana yang Yesus kehendaki dan kita akan menyerupai karakter Yesus dalam keseharian kita. Sebelum kita membahasnya, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita dapat meluangkan waktu kita sehingga kita dapat mempelajari kebenaran Tuhan melalui buku Pandanglah pada Yesus. Saat ini kita akan masuk pada judul Sisi Lembut Yesus yang lainnya. Matius 21 ayat 18 dan 19. Inilah ayat kita, Matius 21 ayat 18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon ara itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Sekilas tampaknya aneh menemukan kisah pohon ara tepat setelah pembersihan bait Tuhan. Tetapi penempatannya bukanlah satu kebetulan atau kesalahan. Hal itu terutama menjadi jelas sekali di dalam Injil Markus dan membagikan kisah pohon ara di dalam dua bagian, yaitu Markus 11 ayat 12 sampai 24 dan 20 sampai 24. Dengan kisah pembersihan berada di antaranya. Di sini Victor dari Antioquia abad kelima dengan jelas melihat hubungan tersebut dalam komentar tertua yang ada mengenai Markus. Menurut Victor, keringnya pohon ara itu adalah perumpamaan yang dimainkan di dalam Yesus, di mana yang perumpamaan itu yang dimainkan di mana Yesus menggunakan pohon ara untuk membentangkan penghakiman yang akan dijatuhkan atas Yerusalem. Dalam konteks pohon ara itu menunjukkan ke bait suci dan kegagalan untuk mempersiapkan bangsa Yahudi dalam kegiatan keselamatan oleh Mesias yang akan datang. Walau Tuhan sudah berupaya melakukan segala melalui bait Tuhan bagi umatnya, sama sekali tidak menghasilkan buah, dan sama seperti pohon ditebang karena tidak tumbuh dengan baik dan tidak menghasilkan buah, begitu juga bait Tuhan yang akan menemukan akhirnya dalam sejarah dunia. Ini sudah sangat jelas pelajaran kita saat ini bagaimana tentang pohon ara. Kalau kita melihat pohon ara ini bila mana dia sudah berdaun lebat, berarti dia sudah mempunyai buah, di mana buahnya terlebih dahulu baru daunnya mau menutupi akan buahnya. Tapi pada saat Yesus dalam perjalanan ke Betania, dia melihat akan pohon ara karena dia sangat lapar. Dia menuju kepada pohon ara itu. Di situ dia melihat pohon itu sudah banyak daunnya dan dia ingin mendapatkan makanan dari pohon ara itu. Dan dia datang ke pohon ara itu, dia melihat pohon ara itu tidak ada buahnya. Padahal kalau kita melihat pohon ara, setelah buahnya banyak baru daunnya keluar. Tapi ini daunnya saja yang ada ada pada pohon itu, sehingga Yesus mengutuki akan pohon ara itu. Kalau kita melihat sejarah bagaimana bait suci dibersihkan, itulah dikatakan bahwa perumpamaan ini dibentangkan kepada penghakiman akan dijatuhkan atas Yerusalem, di mana mereka hanya menjadi pengikut akan Tuhan, tapi buah dari kehidupan mereka tidak ada hasil yang mereka keluarkan, hanya pengakuan dalam kehidupan mereka mengenai kebenaran Tuhan.
Begitupun dengan kita. Di akhir zaman ini, kita akan melihat bagaimana, apakah kita sudah berbuah, apa kita sudah hanya pengakuan saja yang kita keluarkan dari mulut kita. Oh, saya sudah beragama, oh saya sudah bertuhan, tapi mana buah-buah yang akan kita hasilkan? Di sini Yesus merindukan bukan pengakuan-pengakuan saja yang dia butuhkan, tapi melalui buah-buah maka kita akan dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana ayat yang menyatakan bahwa dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari daun-daunnya saja engkau akan mengenal mereka. Melalui pengakuan-pengakuan kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, biarlah kita berbuah menjadi seorang Kristen, mempunyai buah yang sempurna dalam Kristus. Jangan hanya pengakuan-pengakuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, atau kita mengaku bahwa saya pengikut Tuhan, tapi mana bukti dari semuanya itu melalui kehidupan kita. Mungkin keseharian kita, apakah kita sudah mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mencerminkan kerendahan hati daripada Kristus? Ini adalah menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan, karena Tuhan tidak melihat akan daun atau pengakuan-pengakuan itu. Dia mau melihat buah-buah yang kita hasilkan setiap harinya. Itu yang dia rindu lihat. Sebagaimana kehidupan di Yerusalem pada saat itu, kita pun sama di akhir zaman ini. Janganlah kita hanya mengaku, tapi biarlah kita menghasilkan buah. Di sini juga dalam konteksnya pohon ara itu menunjukkan kebaik Tuhan dan kegagalan yang mempersiapkan bangsa Yahudi dalam kegiatan keselamatan oleh Mesias yang akan datang. Jadi di sini pada saat kita melihat akan pohon ara ini, konteksnya menunjukkan kepada baik Tuhan, di mana orang-orang atau bangsa Yahudi saat itu mereka telah gagal menerima Mesias yang akan datang itu. Oleh karena kalau kita melihat sejarah, mereka terus menolak, mereka merindukan akan tanda-tanda yang lebih daripada yang telah mereka lihat. Mereka rindu akan tanda-tanda untuk mereka dapat melihat, oh dia adalah Mesias. Tapi mereka harus Mesias itu harus melepaskan mereka dari penindasan. Mereka harus melihat bahwa, oh saya dapat bermegah atau kedudukan, kehormatan. Mereka merindukan hal-hal duniawi, sehingga mereka gagal dalam menjadi bangsa atau umat pilihan. Di sini dikatakan bahwa walau Tuhan sudah berupaya melakukan segala melalui bait Tuhan bagi umatnya, sama sekali tidak menghasilkan buah, dan sama seperti pohon ditebang karena tidak bertumbuh dan dengan baik dan tidak menghasilkan buah, begitu juga bait Tuhan akan menemukan akhirnya. Jadi bila mana kita tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita, sebagaimana pohon ara atau sebagaimana pohon yang tidak menghasilkan buah, dia harus ditebang dan dibakar. Kita pun sama, saat penghakiman nanti akan terlihat apakah kita menghasilkan buah-buah. Kalau kita menghasilkan buah-buah, maka Tuhan berkata, marilah anakku, masuklah dalam kerajaan Tuhan dan bersenang bersama dengan saya. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Pilihan ada di tangan kita masing-masing saat ini. Apakah kita akan memilih untuk menghasilkan buah-buah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita melalui pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan? Apakah kita menghasilkan buah yang baik, atau kita masih dalam pengakuan-pengakuan saja dalam kehidupan kita? Dengan meluaskan perumpamaan ini, maka pohon ara yang tidak berbuah itu dapat berkata banyak kepada semua orang beragama dan semua lembaga agama yang dicirikan oleh janji namun tanpa menemukan janji itu, melalui pengakuan iman tanpa melaksanakannya, entah itu bangsa Yahudi, para pemimpin Yahudi, atau umat Kristen biasa. Yesus bersikukuh di seluruh Injil bahwa pernyataan iman lahiriah tidaklah cukup. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
sangat luar biasa pelajaran kita. Bahwa mungkin kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, atau kita adalah orang yang beragama. Tapi ingat, kalau kita tidak menghasilkan buah-buah itu, maka Tuhan sudah sangat jelas bahwa orang yang tidak menghasilkan buah itu harus atau pohon yang tidak menghasilkan buah itu harus tebang dan dibakar di dalam api. Tapi bila mana kita berbuah, maka orang dapat melihat dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa kita? Siapa Tuhan yang kita sembah itu? Orang lain dapat melihat dalam kehidupan kita. Di sini sudah menjadi pola bagi umat Kristen untuk berpusat pada kelembutan dan keramahan Yesus dan Bapa yang menyampaikan murka Tuhan, murka anak domba. Wahyu 16 ayat 6 ayat 16. Kenyataan yang jelas adalah bahwa Tuhan yang kasih memanggil anak-anaknya untuk bangkit sebelum terlambat. Akhirnya Tuhan yang kasih akan menghentikan kuasa dosa dan menciptakan surga yang baru, atau surga dan bumi yang baru. Dan tepat waktu Yesus akan menghakimi pohon ara yang tidak berbuah. Begitu juga Dia suatu hari nanti akan menghakimi dunia ini. Sungguhnya tidak ada seorang di seluruh dunia, di seluruh Alkitab mempunyai hak lebih besar dari vonis yang dijatuhkan oleh Yesus sendiri. Jadi sungguh sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Dikatakan bahwa kita di akhir zaman ini harus mulai ambil tindakan kita saat ini sebelum terlambat. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita hanya mengambil pengakuan saja, maka kita akan terlambat pada akhirnya. Dan kita akan pohon itu harus dibuang ke dalam api. Kita harus dibakar. Padahal kesempatan telah diberikan kepada kita, masing-masing kita adalah sama. Itu kasih karunia telah diberikan pada masing-masing kita tanpa beda. Tapi pilihan kita akan menentukan kita menentukan kita di pihak mana kita berdiri. Dan biarlah jangan hanya pengakuan saja, tapi melalui perbuatan kita. Hasil dari buah-buah itu akan membantu kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia memberikan kita pilihan demi pilihan. Karena Dia sanggup menciptakan segala sesuatu, tapi Dia tidak mau memaksa kita untuk mengikuti akan kehendak-Nya. Karena Dia rindu agar kita pun mengikutinya dengan kasih. Sebagaimana kasih yang telah kita terima, biarlah kita kembalikan kasih itu kepadanya melalui buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari baik untuk memeriksa berbuahnya kehidupan saya sendiri. Kita jujur saja, apakah saya akan memamerkan saja? Apakah hasil sehari-hari Injil dalam kehidupan saya? Jadi biarlah firman Tuhan saat ini menghimbau kepada kita agar jangan kita hanya mengaku melalui pengakuan saja bahwa kita adalah pengikut Tuhan, tapi kita tidak dikenal melalui buah-buah kita. Tapi biarlah kita dapat dikenal dengan dari buah keseharian kita, kegiatan kita sehari-hari, pengalaman demi pengalaman akan menghasilkan buah yang sempurna. Dan biarlah kita dapat meminta Tuhan hari ini mengajari kita agar kita dapat bertumbuh menghasilkan buah yang sempurna sebagaimana yang Yesus inginkan. Dan biarlah bukan saja kita sendiri, tapi kita dapat membantu orang lain untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah melalui buah-buah dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi komitmen kita, menjadi pergumulan masing-masing kita untuk kita mengambil tindakan hari ini. Karena tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Waktunya sudah sangat singkat. Marilah kita terus berserah kepada Tuhan. Sehingga saatnya tiba, kita jangan kedapatan tidak setia. Tapi biarlah kita kedapatan setia, sehingga kita dapat masuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Biarlah kita merenungkan ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.